Alun-alun kota Depok berdiri di atas lahan bersengketa. Depok, Tenar News TV 9 Pembangunan proyek alun-alun senilai 45 miliar yang kini tengah berjalan pembangunan mencapai 40%, alun-alun yang berdiri di areal lokasi Situ 7 Muara Bojong Sari Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui, setelah adanya tim anggota penyidik Bareskrim dan unit Inafis Mabes Polri turun ke lokasi areal pembangun proyek alun-alun, Bojong Sari Kota Depok, Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Turunnya anggota penyidik Bareskrim dan unit Inafis Polri ke lokasi dalam pengecekan objek perkara yang menjadi dasar laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta autentik pada lokasi areal pembangun alun-alun Bojong Sari Kota Depok. Pengecekan itu dikuatkan berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri No. B7084 XRES 1.9. 2023 di Tipidum Prihal melakukan pengecekan lokasi pada objek perkara atas kasus tanah seluas 91 hektar yang berlokasi di wilayah Sawangan dan Bojong Sari Kota Depok. Dan mengacu pada surat rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 serta adanya laporan polisi No LPB 183/7/2023 SPKT Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 Juli tahun 2023 AN pelapor Haji Ida Farida serta surat perintah penyidikan SP Lidik 145 VIRES 19/2023 di Tipidum tanggal 28 Juli tahun 2023 dengan 3 tembusan antara lain Kabareskrim Polri dan Dirtipidum Bareskrim Polri. Kini objek tanah tersebut dikuasai oleh PT Pakuan saat ini tengah dibangun alun-alun oleh pemerintah Kota Depok. Bahkan diduduki pengembang perumahan Sila kemudian, alun-alun Kota Depok berdiri di atas lahan sengketa. Terkait ini, AKP Muhammad Anas dan Bareskrim Mabes Polri memaparkan, maksud dan tujuan pada pengecekan objek yang diperkirakan tersebut, kami hanya melakukan pengecekan objek perkara berdasarkan laporan Haji Ida Farida, bukan melakukan mengukur lokasi dan lain-lainnya, ungkap AKP Muhammad Anas saat memberikan keterangan di kantor PT Pakuan Sawangan Depok. Sementara Ida Farida selaku penggugat yang turut mengecek lokasi bersama Bareskrim mengatakan, lahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri kini sedang dibangun alun-alun itu juga termasuk bagian dari lahan 91 hektar yang sudah saya laporkan ke Bareskrim. Menurutnya, lahan yang kini sedang dibangun alun-alun itu jadi bagian lahan miliknya yang punya berkekuatan hukum tetap atas surat dari BPN Provinsi Jawa Barat nomor 08 PBT, BPN 32/2017 tentang pembatalan sejumlah sertifikat hak guna bangun yang dikeluarkan atas nama kepemilikan PT Pakuan. Salah satu di antaranya sertifikat nomor 00865 Sawangan, surat ukur tertanggal tanggal 12 Desember tahun 2023 nomor 972 Sawangan 2003 luas lahan 42.055 meter persegi terang Ida Farida pada SPB. Lanjut Ida, namun objek tanahnya kini dikuasai PT Pakuan dan diduduki pengembang perumahan Sila, kemudian menerbitkan sertifikat HGBAN PT Pakuan namun dasar penerbitannya sertifikat diduga menggunakan dokumen yang palsu, ungkap Ida. Wali Kota Depok Muhammad Idris, ketika ditanyakan tentang sengketa lahan yang tengah dibangun alun-alun, saat acara lepas sambut Kejaksaan Depok di Hotel Bumi Wiyata Jumat 3 November 2023. Dia tidak ngelak, menurutnya nanti kalau sengketa kita akan selesaikan, dan itu semuanya sudah melalui prosedur tepat melalui pendampingan dari Kejaksaan, dan kalau ada Bareskrim Polri turun ke sana ya gak apa-apa memang ada aduan kewajiban APL untuk turun dan itu sudah jalur hukum yang akan menyelesaikan aku Idris. Terkait ini, Bapeda Kota Depok di bidang infrastruktur, terkait lahan yang dibangun. Proyek alun-alun Depok, itu sudah menjadi aset Pemkot Depok, yang luasnya kurang lebih 4 ha, dan itu pasos-pasum dari Perum PT Sila kata Teddy. Karena alun-alun itu adalah program kampanye janji wali kota yang tentunya sudah perencanaan yang matang melalui anggaran APBD. Kami Bapeda selaku leading sektor perencanaan anggaran kalau ditanya kapan penyerahannya itu wewenang aset ujar Teddy. Demikian laporan Tenar News TV 9 Anggi dari Depok, Jawa Barat. Ya udah wakilnya boleh deh. Ayo buruan. Pendampingan pada setiap dinas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan ini berjalan dengan baik. Mengenai
orientasi kerja kejaksaan lebih kepada pencegahan. Jadi apa namanya yang mereka ini sangat bermanfaat ya, termasuk juga konsultasi hukum yang sudah dilaksanakan di tes kecamatan dan sangat efektif dan sangat bisa memberikan banyak manfaat. Ya, ini akan saya harap bisa diteruskan kerjasama ini, dan masih banyak PR-PR yang memang kita harus selesaikan dan harus yang ada di masyarakat. Contohnya apa Pak? Alun-alun apa? Harian. Alun-alun mana sengketa? Nggak ada sengketa. Iya, nanti akan kita lihat kalau sengketa ya kita selesaikan. Ya. Siap. Semuanya sudah melalui prosedur yang sudah tepat, dan ini sudah ada pendampingan dari kejaksaan. Jadi semuanya akan jalan jalur. Silakan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada aduan dan kewajiban apa untuk turun. Oke. Kemudian Pak di Depok sendiri gimana? Ya alhamdulillah yang diduga yang orang Depok yang katanya ada di Jakarta itu sudah diperiksa, hasilnya alhamdulillah negatif. 2 orang ya, di Bogor juga begitu. Di Bogor itu ada 1 orang yang diduga juga itu masih proses dalam pemeriksaan, kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan negatif. Kenapa? Udah mau cukup, itu sudah jalur hukum yang akan selesaikan. Untuk masyarakat Pak, katanya udah keluarin surat edaran. Yang ada di Depok juga alhamdulillah negatif. Yang diduga orang Depok yang di Bogor diperiksa ada 1 orang. Ini dalam proses mudah-mudahan hasilnya negatif. Langkah antisipasinya Pak untuk tidak meluas dari wabah seperti COVID. Kenapa? Yaitu jaga perilaku hidup sehat, ya. Itu sebab itu ada. Saya pribadi selaku Andi Santoso dan tim, tapi karena ada laporan polisi LPP 183 7 Romawi 2023 SPKT Baris Krim Polri, yaitu pelapornya adalah Bu Ida Farida. Itu Bu Ida Farida yang tinggal di daerah Sawangan. Terlapornya adalah Bapak Dr. Andes Almaini SHMH, terus Ridwan Pranata dari PT Pakuan. Bu Ida melaporkan, pasal yang dilaporkan adalah pasal 263, 266 sama 264. Itu yang menjadi ini. Kami perlu jelaskan di sini. Ini Pak Kompol Husama, sudah saya kenalin, orangnya nggak ada di belakang sama tim. Kami datang ke sini, penyidik Baris Krim 72 dan Inafis Baris Krim Polri datang ke sini. Pak Camat ya Pak? Ya Pak. Pak Sekjam. Pak Sekjam. Terima kasih Pak Sekjam Sawangan. Silakan Pak. Ya, kita mulai bentar. Tapi belum telah Pak. Kami datang ke sini mengundang Bapak Ibu sekalian. Tadi lupa Pak RT ya? Iya, RT 1 RW 1. Benar atau enggak yang jelas kita undang. Kami datang ke sini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk selaku pemangku kepentingan, yaitu mulai dari Pak Camat atau Bu Lurah, RT RW selaku pihak pemerintahan, terus dari unsur Polsek selaku keamanan dan ini dan Koramil dan para pihak. Ya. Kami datang ke sini selaku penyidik dalam perkara ini, menangani perkara ini, ingin melihat objek yang menjadi sengketa. Ya. Kami datang ke sini bukan sidang lapangan, ya, bukan sidang lapangan, bukan pengembalian batas. Ya. Kalau ini kenapa ada yang tanya dari BPN ini? BPN tidak ada hadir, kita tidak mengundang karena bukan pengembalian batas. Dan di tempat ini tidak ada, kita bukan cek TKP. Ya. Ini tapi objek perkara yang disengketakan. Apa yang disengketakan oleh pelapor dan pelapor adalah lahan yang kita sekarang berdiri, mudah-mudahan kita di tengah, nanti di mana lahan ini para pihak akan menunjukkan. Sekali lagi bukan pengembalian batas, tidak ada BPN. Kalau pengembalian batas
otomatis yang melakukan adalah BPN atas permohonan para pihak, kan? Atau penyidik. Ya. Tapi kita ini adalah objek yang menjadi sengketa. Tapi di sini tidak ada peristiwa pidana, jadi bukan cek TKP. Di sini kalau cek TKP itu biasanya ada peristiwa pidana atau tindakan pidana. Contohnya ada pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Di sini tidak ada peristiwa pidana. Kita mengecek objek perkara atau lahan yang diperkarakan. Ya. Di sini tidak ada debatable, nanti versinya masing-masing. Dan bukan sidang lapangan. Dari pemangku kepentingan pemerintah nanti juga menyaksikan sama kami. Nanti pihak pelapor beda, silahkan tunjukkan batasnya di mana. Terlapor dari pihak pakuan menunjukkan batasnya. Silahkan versinya masing-masing. Ya, beriringan tapi nanti tunjukkan, gitu kan? Nah, ini batasnya di sini, di sini. Kenapa? Untuk gambaran kami penyidik lahannya itu di sini. Kami pasti nanti minta keterangan. Contohnya Bu Lurah sudah diminta keterangan sama Pak Anas kan, gitu kan? Pak Camat dua-duanya baik Bojongsari maupun Sawangan sudah diminta keterangan, sudah datang ke kantor. Nanti semua pihak pasti kita minta. Utara sama